Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Turaja Bimonawroh dari kelas PAIA semester 2 tingkat 4. Dalam video kali ini saya akan membahas strategi komunikasi masyarakat Arab. Nah, sebelum masuk pada pembahasan komunikasi dalam masyarakat Arab, dahulu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi komunikasi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, bisa disebut juga planning dan manajemen. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi untuk sebagai peta jalan, hanya bertujuan untuk menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan teknik operasionalnya. Nah, strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau bisa disebut communication planning dan manajemen komunikasi atau bisa disebut communication management. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasional secara teknik yang harus dilakukan. Selanjutnya, pembahasan kali ini strategi komunikasi Nabi Muhammad SAW dalam merubah masyarakat Arab yang buruk menjadi pembaharuan, menjadi yang lebih baik. Nah, kita lihat ke belakang pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, masyarakat Arab. Selanjutnya yaitu pembahasan strategi komunikasi dalam Nabi Muhammad SAW merubah masyarakat Arab yang lebih baik gitu ya. Setelah saya menjelaskan strategi komunikasi tadi ya secara umum. Nah, kita lihat ke belakang sejarah masyarakat Arab pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi. Dunia isinya hanya kegelapan saja, hanya bukan tentang kebaikan, hanya diisikan dengan keburukan saja, penganiayaan lah, atau agama-agama sesat gitu ya. Nah, meskipun masyarakat Arab juga membutuhkan agama, dan memang sejatinya manusia selalu membutuhkan bimbingan ya, spiritual. Namun pada kenyataannya itu sungguh jauh dari kebenaran, sehingga kehidupan masyarakat dipenuhi dengan kepercayaan yang sesat dan kebobrokan yang sangat parah. Dan dilihat juga dalam aspek akhlak masyarakat Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW sangatlah buruk. Keburukan tersebut tercermin dari ungkapan-ungkapan Al-Quran yang masih dapat kita baca sampai saat ini.
Ibnu Abbas radhiyallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika Anda ingin mengetahui kepicikan masyarakat Arab jahiliyah pada masa lalu, tergambarkan pada surat Al-An'am ayat 136 dan 137. Artinya yaitu, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang diciptakan oleh Allah. Lalu mereka berkata, sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka. Dan satu lagi yang artinya, demikianlah berhala-berhala mereka, atau bisa disebut setan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik, membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, itulah gambaran-gambaran bagaimana buruknya orang-orang yang musyrik pada abad jahiliyah. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi dakwah Rasulullah SAW yang merubah masyarakat Arab yang lebih baik. Yang pertama, pada turunnya Al-Quran secara bertahap. Nah, dalam komunikasi ini Nabi Muhammad menggunakan media ini berupa Al-Quran. Jadi baik lisan atau tulisan telah membentuk karakter bagi pendengar atau membacanya. Guna diturunkannya Al-Quran secara bertahap-tahap, secara berangsur-angsur ini adalah agar mereka memahami sesuai dengan kondisinya, baik secara sosial, budaya, psikologi, atau keilmuan. Dalam hal ini, media Al-Quran berfungsi sebagai alat persuasi bagi sahabat Nabi juga. Nah, yang kedua yaitu menyuruh kerabat dekat. Rasul juga dalam hal ini menerapkan komunikasi interpersonal dan dibentuk dalam suatu kelompok. Nah, pendekatan Rasulullah kepada kelompok kerabatnya membuktikan efektivitas dakwahnya, dimulai dari istrinya dan saudara-saudaranya. Maka
dakwah ini menjadi kekuatan kedepannya dalam rumah Arkam dan bin Ari Arkam menjadi ruang Rasulullah dan sahabat-sahabat melakukan diskusi dan mempelajari Islam juga. Nah, Rasulullah juga memberikan ilmunya, pendidikannya secara langsung juga kepada masyarakat Arab gitu ya, kepada mereka yang memeluk agama Islam. Komunikasi kelompok ini yang awalnya hanya diminati oleh kaum kerabat serta budak-budak yang teraniaya, lambat laun dikenal di seluruh Mekah. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh profesi. Nah, profesi ini yang dijadikan Nabi Muhammad SAW untuk cara metode berdakwahnya, pendekatannya kepada masyarakat Arab. Dan banyak pula jenis-jenis profesi yang digunakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Profesi sebagai pedagang tentu yang paling banyak dilakoni masyarakat Arab, karena masyarakat Arab identik dengan profesi perdagangan, bisnis, pengusaha, sampai sekarang itu masih berjalan. Nah, dalam sejarah juga dapat dibaca bahwa seseorang, yaitu sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang dikenal profesinya sebagai pedagang, yang memiliki kesuksesan, berhati yang mulia, santun, ramah, dan sangat dermawan. Nah, ketika Abu Bakar telah diberikan atau mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW, disitulah Abu Bakar menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Yang keempat, yaitu ide revolusioner sebagai pembaharuan. Selain sebagai Nabi dan Rasulullah, Muhammad adalah seorang pembaharu, reformer bagi suatu tatanan kehidupan sosial kala itu ya, pada masa Nabi Muhammad gitu ya. Bangsa Arab sedang melewati suatu kebodohan, terjerumus ke dalam kenistaan dan pelanggaran sosial. Nah, sebagai Rasulullah, Nabi menerima amanah dari Allah, menyampaikan risalah dakwah, bertekad gitu ya, bahwa masyarakat Arab jahiliyah harus mengakhiri ketidakadilan, menghapus kelas-kelas yang mempunyai hak-hak istimewa dalam masyarakat. Pesan yang berkualitas sangat penting dalam sebuah komunikasi.
Nabi Muhammad SAW dengan dibimbing oleh Allah serta pikirannya begitu cerdas sehingga mampu memunculkan kalimat-kalimat atau pesan yang menjadi ide gerakan untuk kemajuan masyarakat Arab dalam komunikasi. Ide yang dilontarkan adalah sebuah pesan yang tentunya selalu diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam tindakan beliau memerintahkan hal-hal yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu pembentukan kaderisasi. Sepanjang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, aktivitas kaderisasi merupakan yang paling aktif dilakukan pada masa-masa awal. Rumah sahabat yang bernama Akram bin Abi Arkam setelah ia memeluk Islam dijadikan tempat pengkaderan sahabat-sahabat Nabi. Nah, kader-kader awal inilah yang kemudian hari melanjutkan dakwah setelah Nabi wafat. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah ucapan atau cara penyampaiannya salah atau kata-kata yang tidak dimengerti. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.